Baik, Pak Sugier, terima kasih waktunya ya. Iya, iya. Suksesnya Bapak nih sudah menginspirasi ribuan, mungkin ratusan ribu orang ya. Salah satunya di tim kita ya. Mereka ingin nanya sih sebetulnya Pak Sugier ini kenapa sih dulu memutuskan untuk bergabung dengan 3i Network? Itu saya memutuskan untuk join di 3i Network itu tahun Januari tahun 2015 ya waktu itu. Iya. Itu saat itu profesi saya itu pas masih jualan leker ya. Masih jualan leker di sekolah itu. Ya kebetulan waktu itu iseng-iseng saya itu emang suka Facebookan ya, saya suka Facebookan gitu. Kalau awal-awal Facebook itu kita nggak tahu gitu loh, kita nggak tahu ternyata saya itu membaca status teman saya Pak Sugiarto Kurniawan ya, yang tangannya atas sebelah itu ya, itu sponsor saya itu. Iya. Dia bikin status yang mengatakan intinya itu dia promo tentang tabungan multiguna ya, membuat saya penasaran gitu loh. Tabungan multiguna itu apa? Sehingga saya itu kepo ya, tertarik untuk masuk ke inboxnya. Saya nanya, Pak, saya tertarik dengan bisnis Bapak, yang mana itu kan? Itu tabungan multiguna itu, bikin penasaran aja itu. Dengan sederhana Pak Sugiarto Kurniawan itu menjelaskan di sini simpel gitu, hanya akan mendapatkan 3 manfaat, 3 keuntungan sekaligus itu. Pertama, keuntungan proteksi. Kedua, keuntungan investasi. Yang ketiga, income. Waktu itu saya berpikir gini, luar biasanya 3i ini pertama untung diproteksi gitu loh. Seandainya saja saya nanti katakanlah meninggalkan proteksi 21 juta. Itu otak saya berpikir untung, Pak, itu. Wah, kalau mati untung 1 juta ya gitu loh. Karena waktu itu saya sebagai katakanlah ya penjual leker mini kecil itu berpikir 21 juta sangat besar itu, sangat besar. Kan pada dasarnya orang kan pengen untung ya, walaupun meninggalnya untung, berarti meninggalkan proteksi. Waktu itu saya untung. Itu alasan saya untuk bergabung pertama ya. Yang ketiga, untung di investasinya ya, untung di katakanlah manfaat investasinya. Waktu itu saya lihat ilustrasinya pertumbuhan investasi ya, saya lihat seperti itu ya. Pertumbuhan investasi sampai usia kurang lebih 75 tahun lah seperti itu. Itu artinya untung proteksi, untung investasi itu yang membuat saya tertarik itu. Yang ketiga income ya, ini Bu, saya sangat tertarik juga itu income. Ya singkat kata itu kalau masalah income itu saya tertariknya ya memang kalau di situ kan tertulis ya, kalau katakanlah tertulis potensi ya, kalau kron mungkin potensi kron ya selalu diunggulkan pertama itu, potensi kron minimal 200 juta lah. Saya berpikir sejanya seandainya saya jalankan lah minimal saya dapat 10 juta sudah alhamdulillah luar biasa gitu. Jadi itulah yang membuat saya sangat tertarik. Dan waktu itu saya asal Demak, merantau jualan leker itu di Klaten, kurang lebih perjalanan 4 jam ya itu. Biasanya saya itu 3 minggu pulang, 3 minggu pulang. Itu saya lakukan hampir 10 tahun lebih jualan leker di sekolah SD. Seperti itu. Jadi memutuskan gabung itu sebetulnya karena proteksi, investasi, dan income-nya Pak Sugier ya? Betul. Oke. Waktu Bapak gabung itu masih profesinya masih pedagang kue leker ya Pak ya? Betul ya? Betul sekali, masih. Oke. Untuk menabung 350.000 per bulan selama 5 tahun itu pertamanya ini merasa berat nggak Pak? Kalau merasa berat, jujur waktu itu sangat berat sekali Pak. Sangat berat ya Pak ya? Sangat berat sekali. Gitu loh. Karena waktu itu emang saya mengenal yang namanya orang tertarik, jujur tertarik di manfaat. Itu saya oke, setuju. Tapi ujung-ujungnya masalah modal, gitu loh. Masalah menabung. Itu waktu itu saya sangat berat sekali. Karena
waktu itu saya juga ibarat saya punya anak baby 2 masih kecil-kecil kan, ternyata punya hutang juga di perbankan di Bank BRI itu. Saya punya cicilan juga itu loh. Jadi artinya kebutuhan semakin besar juga itu loh. Untuk menyisihkan premi perdana waktu itu saya punya solusi cuma satu-satunya, Pak. Satu-satunya saya punya HP Android ya, waktu itu ya HP Android itu kalau nggak salah lagi tren mereknya Advan ya, Cina itu, merek Advan itu saya jual laku 500.000. Itu solusi pertama saya untuk menabung premi telung atau seket, berarti 400 ya, 400 itu. Saya jual HP saya laku 500 itu. Berarti masih ada sisa 100. Tapi dalam benak saya itu yang penting itu saya bergabung dengan premi perdana dulu. Saya nggak berpikir nanti bulan depan mau menabung pakai apa, saya nggak berpikir. Intinya bulan itulah saya harus bergabung dulu gitu. Luar biasa, luar biasa. Oh gila, benar-benar Pak, menginspirasi banget. Terus? Iya. Kan banyak teman-teman yang bilang, bagus sih, tapi saya nggak punya uang buat mulainya. Nah, ini contoh yang baik nih buat teman-teman kita di luar sana. Gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Iya, belum modal sekali udah mikirnya kepanjangan. Aduh, 5 tahun gitu. Itu yang selalu teman-teman pikir ya, Pak ya. Ya. Tapi Pak Sugiyar ini berani melego HP-nya ya, supaya bisa nabung pertama. Itu luar biasa sekali, Pak. Kalau saya boleh nanya lagi, Pak Sugiyar, ini kan banyak ya, ada MLM, ada asuransi, yang lain-lain segala macam. Kok bisa jatuh hatinya ke 3i Network, Pak? Waktu itu jujur ya, kalau masalah asuransi itu saya baru kenal di 3i, Pak, asuransi. Yang namanya asuransi saya baru kenal 3i. Walaupun waktu itu ya kayak pemerintah menganjurkan BPJS, itu memang sampai saat ini saya belum mengambil BPJS, Pak. Sudah punya keluarga. Nah, saya kurang tertarik. Nggak butuh ya, Pak? Kurang tertarik di BPJS karena Mbak setor terus melulu gitu loh. Saya kurang tertarik gitu. Karena merasa nggak mampu duit ya waktu itu ya gitu. Dan masalah kenal asuransi ya alhamdulillah kebetulan kenal 3i ya, yang produknya menurut saya sangat simpel, sangat luar biasa. Waktu itu namanya asuransi itu asing buat saya, Pak, waktu itu. Benar-benar asing. Saya itu kadang dibegoin teman ya itu. Saya nanya sponsor saya itu saya malu ya. Saya nanya, Pak, itu premi itu artinya apa sih gitu loh. Yang saya tahu itu cicilan-cicilan itu loh, Pak. Ternyata premi itu pembayaran tabungan ya, itu pembayaran cicilan ya. Kalau di asuransi premi ternyata ya. Kalau di asuransi namanya premi. Jadi artinya saya mengenal 3i, mengenal asuransi hanya di 3i. Oke, jadi sebetulnya Pak Sugiyar ini sekarang posisinya sudah platinum ya. Setahu saya, mungkin teman-teman juga ingin tahu bahwa ini penghasilannya sudah 40 sampai 60 juta per bulan ya, Pak Sugiyar ya. Pak Sugiyar bisa dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Oh, oke. Apakah 3i ini sudah merubah hidup Bapak dan keluarga atau gimana nih, Pak? Alhamdulillah berjalannya waktu ya sampai saat ini 2015 sampai saat ini saya berjalan berproses di 3i itu sudah 5 tahun lebih ya. Jadi polis pertama saya sudah lunas ya, sudah lulus. Kalau polis saya pribadi ada 3 itu. Kalau apa sih yang saya dapatkan saat ini saya berposisi platinum agency? Ya, pertama saya memiliki saat ini katakanlah 8 polis ya. Minimal sekeluarga. Artinya sekeluarga memiliki polis semua ya. Dibayar dari bonus. Itu pertama yang membuat ibarat saya bersyukurlah kenal 3i itu. Membayar premi 8 polis dari bonus. Dan saya punya kesan yang paling menurut saya itu saya banggakan ya. Saya punya putra, Pak. Itu usianya 1 tahun ya. 1 tahun. Yang sering saya ceritakan ke teman-teman. Ini memang menjadi kebanggaan saya. Saya punya anak laki-laki saat ini usia 1 tahun. Saya kasih premi 1 juta per bulan.
Cuma saya nanti berpikir, nanti dia SMA, kuliah, nanti dia katakanlah dewasa, saya tinggal bilang, mau kuliah kemananya. Saya sudah siap dananya, Pak ya? Itu suatu kebanggaan buat saya. Itu yang pertama. Sudah siap dananya buat kuliah itu ya? Sekali. Yang dulunya nggak berpikir bayar premi pakai apa gitu loh. Yang dulunya untuk premi perdana jual HP itu. Jadi intinya memiliki apa ya, banyak polis, keluarga memiliki polis semua. Anak saya 3, Pak. Anak. Jadi artinya semua keluarga dapat memiliki polis semua. Oke, luar biasa banget, Pak. Ya, untuk penghasilan ya alhamdulillah rata-rata di atas 40. Luar biasa, Pak. Nggak pernah kepikir, Pak ya, waktu Bapak baru mulai, waktu nge-Lego HP, kepikiran nggak bisa dapat 40 juta, 50 juta per bulan, Pak? Nggak pernah kepikiran, Pak. Nggak pernah kepikiran sekali ya, gitu. Karena menurut saya itu penghasilan 40 juta itu kayak penghasilan dewa ya, itu dewa menurut saya itu. Tapi ternyata bisa dibuktikan itu loh. Luar biasa. Dulu saya itu apa ya, ibarat uang jutaan itu miliknya orang-orang kelas atas menurut saya gitu. Karena saya terbiasa mengompeni uang receh ya, ribuan, 500-an. Karena saya jualan leker itu 500-an ribu, Rp1.000 di TK-TK itu. Jadi kalau menurut Pak Sugir, ini layak diperjuangkan nggak, Pak, untuk teman-teman yang lain, Pak? Sangat layak diperjuangkan. Sangat layak diperjuangkan. Ya mungkin pesan ya untuk teman-teman itu kadang itu di lapangan ya, saya sering menemukan ya sekarang, Pak, menemukan di lapangan itu untuk pembelajaran saya ya itu emang sudah niat banget ingin memiliki proteksi, ingin memiliki investasi, ingin memiliki penghasilan, tapi kebanyakan orang terkendala oleh masalah ya. Jadi saya banyak masalah ya. Itu sebenarnya sudah saya alami 5 tahun yang lalu, Pak. Itu masalah saya banyak, utang saya juga banyak. Untuk bayar premi kedua saya juga sebenarnya mikir 2 kali, tapi mindset saya itu sudah terbentuk. Nanti saya kedepannya memiliki investasi, memiliki proteksi biar untung. Itu yang mengalahkan saya, Kak. Jadi saya intinya harus berjuang itu. Tadi ya Ibu Mei itu chat ya itu. Ibu Mei chat bahwa saya pernah nunggak 7 bulan pada saat saya memulai. Saya pernah nunggak 7 bulan, waktu itu bahkan ada 2.450.000. Karena saya berproses di tahun pertama belum memiliki bonus sama sekali. Tahun pertama minus. Ya, saya berpikir pada saat saya memulai bisnis itu sebenarnya dari teman-teman kalangan, dari teman-teman saya pribadi itu saya juga minder juga. Artinya minder ya. Saya yakin teman-teman saya pasti nolak itu. Saya sebenarnya percaya, Pak, tapi saya mencoba lagi itu. Berarti artinya keterbatasan teman, keterbatasan relasi itu saya alami. Nah, ibarat orang itu sebelum saya presentasi sudah nolak duluan. Itu yang saya alami proses di tahun pertama. Sangat minus sekali. Makanya sampai sekarang saya platinum belum pernah merasakan bonus elit. Jadi betul ya, Pak, yang saya dengar ini betul ya, 1 tahun pertama Pak Sugiyardi nggak dapat mitra sama sekali ya? Kalau kelimpahan dari kelimpahan chip lover dari upline itu ada, Pak, cuma 1 jalur kan. Tapi yang dapat sendiri nggak ada ya, Pak ya? Di tahun pertama dapat sendiri ya, di tahun katakanlah ya di bulan ketiga sebenarnya dapat, Pak, 1 orang. Tapi Pak, ngilang. Jadi biasa itu, Pak ya? Biasa ya? Jadi ditolak terus nih, yang Bapak lakukan apa, Pak? Bapak belajar lagi caranya atau gimana? Ya, emang namanya manusia itu pada saat mengalami masalah kendala penolakan, ya saya pribadi mengalami namanya masa-masa keterpurukan, ngedrop juga ya, hilang semangat. Itu saya ngalami ternyata ya gitu loh. Oh, pernah juga ya, Pak? Pernah juga gitu loh. Seorang yang sukses platinum pernah hilang semangat juga. Jadi biasa ya, Pak ya?
Ya, biasa. Ya, pada saat saya memutuskan untuk serius di AI ini, istri saja nggak percaya gitu loh. Artinya gini, kalau istri biasanya kan pengen belanja utuh ya gitu loh. Marah-marah juga itu loh. Artinya marah ini loh. Nanti uang belanja berkurang. Pasti kan seperti itu kan mikirnya kan. Gitu. Ya itu istri pada begitu Pak, memang Pak, setuju. Iya, awalnya nggak Sayangnya merespon. loh. Awalnya nggak merespon karena berpikirnya mungkin nanti belanja berkurang karena kan sistemnya nabung itu loh. Ya. Cuma saya berusaha meyakinkan istri itu, ya ini nanti ada caranya loh, ada caranya nabung gratis. Saya memberikan keyakinan diri seperti itu gitu loh. Cuma mungkin istri sendiri nggak percaya ya itu. Nggak percaya kalau saya bisa berhasil di sini. Itu. Dan itulah menjadi dendam positif Pak. Untuk saya harus melakukan. Pak Sugir, kalau saya boleh nanya ya, kita mau belajar dari kegagalan Bapak dulu ya. Tahun-tahun pertama itu kan berat sekali ya. Yang salah nih apanya Pak? Apakah cara Bapaknya, apa Bapak kurang pede, apa penjelasannya kurang bagus? Kalau Bapak lihat ke belakang itu, kalau bisa dibilang yang salah apanya Pak dulu Pak? Waktu itu Pak, saya memulai kan sambil jualan leker ya itu. Jualan leker, kalau siang jualan leker, kalau malam itu saya main ke rumah teman. Tapi anehnya Pak, kalau malam itu saya pakai tas, pakai baju rapi ya gitu. Itu malah saya diketawain teman saya itu. Kamu kalau saya berubah kalau malam kok rapi gitu loh. Kan aneh ya itu loh. Perubahan yang aneh itu loh. Ya pada dasarnya saya itu menceritakan apa yang saya bisa ya. Waktu itu kan masih pakai starter kit manual ya. Pakai katakanlah saya ceritakan apa yang saya bisa. Ini loh, ada gambar-gambar apa ya, kantor cabangnya kan banyak kalau punya starter kit ya kelihatannya seperti itu. Ya besar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab. Gitu. Nanti kita nipuan, bodong lah, kayak asuransi yang lain itu. Saya diem Mbak. Saya orangnya malas debat, diem gitu. Ya intinya saya menginformasikan bahwa program ini manfaatnya luar biasa. Itu aja terus Pak. Iya. Ya mungkin itulah yang menjadi penundaan di awal Pak ya gitu loh. Menganggap ada ya sekali yang menganggap program ini bagus, tapi sampai sekarang belum join. Banyak sekali seperti itu. Nah, perjalanan waktu saya merubah cara Pak. Ini kalau offline kok sulit banget gitu loh. Offline sulit banget waktu itu ya. Kemudian saya ya diajarkan oleh sponsor saya ya mencoba cara online Pak ya. Cara online lewat Facebook itu. Lewat Facebook. Ya misal ya saya kepengen target teman-teman di Klaten. Berarti artinya saya perbanyak teman-teman di Klaten lewat Facebook ya. Saya iklan di Facebook. Kalau ada orang kepo di status saya itu saya minta alamatnya Pak. Gitu. Nanti saya jumpai gitu. Ya alhamdulillah ternyata lebih efektif gitu. Jadi lewat Facebook ya Pak Sugir ya? Itu mulai saya dapat mitra Pak. Jadi cara awalnya memang pertama gagal mungkin karena caranya kurang tepat, belum pede. Akhirnya Pak Sugir lewat Facebook dan mulai dapat ya Pak ya? Iya, mulai dapat. Kebanyakan teman-teman yang ikut pertama ini profesinya apa Pak? Pedagang kah? Atau karyawan? Ya kalau offline itu sebagian kecil dari pedagang. Cuma belum maksimal ya waktu itu, belum maksimal ya. Cuma yang berjalan untuk kita mendapatkan katakanlah partner yang aktif ya. Kalau di partner yang aktif itu saya lewat Facebook ya. Itu hampir di tahun kedua Pak. Di tahun kedua itu di sini kan konsepnya membentuk 3 grup ya. Satu grup emang mau nggak mau saya kelimpangi ya, kelimpangan spillover. Berarti saya harus membangun 2 grup. Itu yang membuat saya semangat. Ya ibarat saya harus membentuk 3 orang masa nggak bisa gitu. Dan itulah yang membuat saya harus yakin maju terus. Akhirnya dari Facebook lah di tahun kedua itu saya dapat teman mitra itu TKI Hongkong, TKW Hongkong, 1 orang itu. Dan sampai sekarang mitranya sudah di atas 5.000 itu, sudah silver itu. Dari 1 orang. Biasa.
Kita jangan pernah menyerah ya Pak ya. Betul. Jadi Pak Sugiyar juga sempat ngalamin ya Pak, berapa bulan tadi? 9 bulan ya? Nggak bisa bayar ya? Waktu itu yang Bapak lakukan apa? Setelah nggak bisa bayar, nyerah nggak gitu? Emang waktu itu pada saat telat ya, belum bisa katakanlah tunggakan ya, di atas 2.405.000 ya, 7 bulan itu, saya konsultasi ke Upline itu nggak ada solusinya itu. Kamu harus bayar sendiri. Saya pusing itu. Malah saya disuruh untuk lab ya, untuk katakanlah lab untuk bangun lagi gitu loh. Saya tambah pusing itu loh waktu itu. Ya, perjalanan waktu saya ada teman yang mengingatkan itu ya, teman akrab, tapi belum join itu, tapi membuat saya semangat itu. Orang Medan itu. Teman lewat Facebook tapi ketemu di Jawa ya, orang Medan merantau di Jakarta tapi ketemu di Jawa, cuma akrab di Facebook. Waktu itu belum join, ya itu yang menyemangati saya. Kalau orang Jawa kan ngomongnya Pak Ade ya, Pak Ade, kamu di 3S jaringanmu seperti apa? Bahkan jaringan itu seperti ini. Tapi saya punya tunggakan sekian. Nah, dari teman-teman saya itulah yang menyemangati saya, Pak. Nih, perjuangkan. Katanya teman saya itu emang dari apa ya, paham soal jaringan. Kalau badan seperti ini berarti Pak Ade sudah aman satu grup. Bangun lagi satu grup. Jangan ibarat jangan sampai live itu. Akhirnya teman saya itu katakanlah itu membantu katakanlah berapa sih tunggakannya 2.400.000. Berarti teman saya itu meminjami saya 1 juta. Kekurangnya saya harus cari sendiri. Seperti itu. Jadi ya luar biasa ya Bapak nggak menyerah ya. Memang sukses itu milik orang yang nggak pernah menyerah Pak. Ya. Semua pasti bisa sukses dan doa kita pasti didengarkan sama yang Maha Kuasa ya Pak ya. Betul. Ya. Oke, ada pesan-pesan nggak Pak untuk teman-teman di luar sana yang sekarang bilang nggak punya duit, nggak punya teman, nggak bisa ngomong, dan ini dan itu? Ya, sebenarnya alasan-alasan itu sebenarnya alasan yang mereka semakin mundur, Pak. Menurut saya seperti itu. Alasan nggak punya teman, saya dulu juga nggak punya teman. Sampai sekarang saya di atas 17.000 itu. Nggak nyangka itu. Kalau alasan nggak bisa ngomong, saya juga minder sebenarnya, nggak bisa ngomong. Sebenarnya alasan-alasan seperti itu sudah saya alami semua, Pak. Tapi dengan perjalanan waktu, saya berproses, saya belajar, saya mau belajar ya. Berarti artinya setiap pertemuan, setiap training itu saya paling senang. Dulu kan jarang pertemuan jalan BOP Pak ya. Itu tak bila-bilain Pak. Pertemuan di Solo, di Semarang, tak bila-bilain pakai sepeda motor itu. Karena saya kepengen pertemuan saya seperti apa itu. Itulah untuk bentuk pembelajaran diri, untuk pengembangan diri sangat penting. Belajar itu menurut saya sangat cocok sekali untuk pengembangan diri. Setuju Pak, setuju. Ya, jadi sebetulnya siapapun bisa sukses ya Pak ya. Asal mau belajar ulang ya Pak Sugiyar ya. Betul. Ya. Oke, mungkin Ibu Crown, Bu Yana ada pertanyaan lain yang mungkin tadi saya lupa tanyakan. Paling dari saya nih Pak, mungkin sekarang ini kan sedang kita mengalami pandemi atau COVID, betul kan Pak? Apakah ada lebih sulit lagi atau malah buat Bapak lebih merupakan peluang untuk membesarkan jaringan Bapak di 3i Network? Ya, untuk awal-awal pandemi ya, itu memang semua leader katakanlah sampai awal-awal emang mengalami gonjangan. Karena apa? Awal-awal pandemi emang menggoncang segalanya. Nanti 3i seperti apa, nanti seperti apa, itu ibarat goncangan yang luar biasa. Nah, besar kemungkinan pandemi ini kan sudah katakanlah tidak bisa dipastikan kapan berakhirnya ya. Nah, saat ini sebenarnya banyak sekali ya, pandemi ini banyak sekali manfaatnya.
Karena apa? Pertama, sekarang di 3i itu luar biasa loh. Jom itu hampir aktif tiap hari. Nah, kita sebagai leader ada promotor di timnya. Promotor Jom. Karena kan kerja dari rumah. Ya, seperti itu. Nah, untuk manfaatnya pandemi seperti ini, sebenarnya kalau dibuat tantangan, menurut saya itu sangat menantang sekali itu. Ya, pertama untuk seleksi mitra-mitra yang aktif juga itu. Jadi kerja kita adalah orang yang benar-benar aktif di sini. Yang loyo diabaikan dulu. Ini baru dari orang sukses seperti ini nih. Mau pandemi, mau enggak, selalu ada peluang. Betul Pak Sugiyar ya? Betul sekali, Pak. Iya. Kita jangan menyerah atau meratapi pandeminya, betul? Betul. Pak Sugiyar mau nanya dikit dong Pak Sugiyar. Ya, Pak Sugiyar dari sponsor pribadi sampai ke platinum ini awalnya sponsor pribadi ada berapa ya Pak Sugiyar? Awalnya sponsor pribadi itu kurang dari 10 Bu. 10 orang, kurang lebih dari 10 orang. Makanya kan nggak pernah elit Bu. Nah, ibarat gini lah, elit kan harus 5 ya. Kalau 1 bulan dapat 1, 3 bulan dapat 1, itu kan nggak pernah elit, nggak pernah berkumpul. Ini menurut saya ini Bu ya, menurut saya ini perbedaan mindset ya gitu loh, mindset ya. Maupun elit mau tidak, semuanya bagus. Intinya adalah gimana kita bisa membangun 3 grup. Gimana kita bisa pengembangan diri seperti itu ya. 1 orang kita bangun bisa menjadi ribuan. 1 orang kita bangun menjadi ribuan. Itu saya setuju itu. Apalagi kalau bisa elit, ya, seharusnya jauh lebih baik. Elit itu bagus ya, tapi harus diduplikasi yang benar seperti itu. Tapi konsepnya adalah membangun 3 orang, 3 grup yang pas. Seharusnya seperti itu ya. Ada orang terkendala nggak punya teman. Ya di sini hanya butuh 3 orang yang sepakat dengan kita. Pemahamannya seperti itu. Nah, saya mau nanya lagi, Pak Sugiyar ada mitra di bawah Pak Sugiyar yang posisinya di atas Pak Sugiyar nggak? Saat ini belum Bu. Ya rata-rata baru kalau silver ada 2, gold ada 1, bronze ya sekitar ya di atas 5 lah seperti itu. Kalau di atas saya belum. Ya insya Allah tahun-tahun ini. Boleh ya satu lagi, boleh saya tanya Pak mengenai, saya ada dengar cerita waktu awal-awal Bapak mulai posting-posting di Facebook gitu loh. Itu benar-benar ketemu, ada kendala juga ya Pak ya? Bagaimana cara posting apa segala macam, Bapak main asal-asal posting aja gitu, pokoknya pede gitu. Iya. Memang 2015 itu saya L3i Network itu jarang orang promosi di Facebook. Jarang orang iklan ya gitu loh. Karena waktu itu banyak bermunculan investasi bodong. Sampai sekarang ya yang bodong juga banyak dicari orang gitu. Kan lucu juga ya. Jadi emang waktu 2015 saya mencoba iklan di Facebook ya. Saya itu browsing ya, katakanlah di internet seperti itu kan. Saya cari referensi seperti itu apa ya gitu. Disalin bisa copy paste di status saya itu. Memang waktu itu banyak orang yang kepo ya gitu loh. Sekali kita iklan yang komen banyak. Itu bisnis apa, itu manfaatnya apa. Cuma waktu itu saya terkendala nggak bisa melayani satu-satu gitu loh. Kalau sekarang banyak yang orang iklan. Gitu. Makanya yang dulu yang pandai iklan di Facebook, memang itu menurut saya itu apa ya, menguasai pasar gitu. Contohnya Pak Restiaki kan menguasai pasar gitu. Sebenarnya langkahnya saya paham tuh. Langkahnya seperti itu. Kalau di online. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Tadi Pak Sugiyar kan bilang bulan pertama ngegadein HP ya Pak ya? Iya. Bulan kedua, bulan ketiga bayarnya gimana Pak? Kalau bulan kedua, bulan ketiga, keempat, ya sebenarnya ya malu juga Pak ya. Nggak apa-apa Pak, buat menginspirasi Pak. Bulan kedua, ketiga, keempat itu saya itu utang cicilan kreditan Pak.
Kalau di apa ya, di sekolah itu namanya bank detail ya, itu mingguan ada ya, bank kreditan bank itu saya utang bank kreditan cicilan mingguan itu saya untuk bayar premi waktu itu untuk bulan keduanya. Itu luar biasa, Pak. Soalnya Biasa, Bapak tahu ini bisa menghasilkan ya, Pak ya? Ya betul. Jangan sampai lep gitu. Cuma di bulan keempat sampai ketujuh, hampir 1 tahun itu lengah Pak saya. Memang kalau sudah apa ya, ibarat nggak nabung 1 bulan, 3 bulan itu ibarat aras-arasan untuk kita melunasi tagihan itu. Makanya pada saat saya berani nutup 2.405.000 dengan tunggakan 7 bulan itu dalam hati kecil saya nggak mau mengulangi hal ini lagi. Saya harus rutin nabung. Saya harus lebih fokus lagi. Benar-benar pelajaran yang luar biasa menurut saya seperti itu. Nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Oke, luar biasa sekali Pak. Sangat menginspirasi kita semua. Aduh, benar Pak Alex. Saya sampai merinding dengernya Pak. Iya. Sangat menginspirasi. Coba kalau lebih banyak yang kayak Pak Sugiar ini ya, dahsyat sekali ya. Panutan saya Pak, Bapak. Ya, saya berpesan untuk teman-teman saat ini yang katakanlah ya, yang menunda ya. Yang pertama sebenarnya yang harus kita lakukan, kita harus punya niat ya. Harus punya niat. Pak, misalnya, Pak mungkin bulan depan saya mau join. Berarti harus kita tentukan tanggalnya. Itu namanya niat dan azam. Makanya kalau saya ketemu orang yang niat join, kapan joinnya? 1 bulan ya, harus 1 bulan. Itu adalah niat yang terukur, Pak. Kalau niat aja tapi nggak ditentukan bulannya, ya nanti ya menunggu tahun depan terus itu. Ada orang yang seperti itu. Tapi dengan bentuk konsisten kita, komitmen kita itu 5 bulan teman saya ada yang datang lagi Pak join. 1 bulan ada yang mulai merambah lagi. 2 tahun kemudian ada yang join. Nanti akan yang terjadi pada saat kita konsisten terus menerus. Oke, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mungkin Bu Crown, kita biarkan Pak Sugiar melanjutkan perjalanannya dulu ya. Kasihan sudah lama di pinggir jalan, kayaknya di pinggir tol. Ya. Di pinggir tol ini Pak, saya kejar harusnya nggak nyampe ini. Iya, nanti dikejar polisi dia takut. Terima kasih banyak Pak Sugiar, sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih ya Pak Sugiar atas waktunya yang udah berbagi banyak kepada kita. Hati-hati di jalan. Menginspirasi ya. Sama-sama ya. Sukses ya Pak. Sukses ya Pak. Sukses selalu ya Pak.